Bab 2634. Aku dan takdir langit adalah 5:5. Segera, wanita bergaun hitam masuk ke rumah kayu dengan pedang hitam di satu tangan dan bocah kecil di tangan lainnya. Di dalam pagoda Hongmeng, makhluk hidup elf itu saling berpandangan. Tidak ada yang berani memprovokasi wanita bergaun hitam. Tidakkah kamu melihat bahwa dua paman paling kuat di Hongmeng diperlakukan dengan patuh? Di luar pagoda Hongmeng, setelah warrior yang memasuki ruang retak, dia tiba-tiba merasakan kekuatan sobek. Kekuatan sobek itu begitu kuat sehingga membuat ekspresi warrior yang berubah. Retakan. Tubuhnya mulai retak inci demi inci. Warrior yang ketakutan dan dengan cepat mengeluarkan domain pedang, namun ia menemukan bahwa domain pedang tidak cukup, sehingga ia melemparkan domain killing ditambah niat membunuh dan jiwa pedang. Domain ganda plus perlindungan niat ganda. Ketika domain ganda dan niat ganda muncul, dia merasa jauh lebih baik. Namun, rasa merobek masih kuat. Warrior yang merasa ada yang tidak beres, tetapi saat ini dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkan apa yang salah. Sekarang, dia hanya ingin bergegas ke sana. Seiring berjalannya waktu, rasa robek yang dia alami menjadi semakin menakutkan, bahkan dengan perlindungan domain ganda dan niat ganda, tubuhnya tidak tahan lagi dan mulai retak perlahan. Untung ada energi ungu kosmik. Dengan aliran energi ungu kosmik yang terus-menerus pulih, tubuhnya tidak hancur total, tetapi itu juga yang paling menyakitkan baginya. Karena dia dalam situasi saat ini, tidak buruk dan tidak baik. Di dalam pagoda Hongmeng, di rumah kayu, wanita bergaun hitam itu mendongak dan mengerutkan kening. Tak jauh dari situ, Shiro melirik wanita bergaun hitam itu, lalu melanjutkan latihannya. Apa yang dia latih sekarang adalah mengendalikan energi spiritual dan domain elf. Bahkan, dia juga bekerja sangat keras, karena setelah dia menjadi lebih kuat, dia bisa membantu Yana dan warrior yang, tetapi dia masih ingin bermain. Di dalam rumah kayu itu, wanita bergaun hitam itu semakin mengernyit. Karena dia merasa ada yang tidak beres. Di luar pagoda Hongmeng. Pada saat ini, warrior yang telah mencapai batasnya, batas sebenarnya, dia merasa tubuhnya diambang kehancuran, tidak, harus dikatakan bahwa dia merasa tubuhnya akan hancur di saat berikutnya. Kekuatan sobek yang kuat itu telah menghancurkan domain gandanya, dan sekarang, dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Tepat setelah warrior yang hendak hancur total, tiba-tiba, dia merasa kosong. Warrior yang tertegun. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, dan pada saat ini, dia tidak lagi berada di celah ruang hampa. Pada saat ini, dia berada di ruang yang luas, dikelilingi oleh abu-abu, dan dia tidak dapat melihat apapun ketika dia melihat ke atas, itu abu-abu. Apa yang telah terjadi? Warrior yang penuh dengan keraguan. Pada saat ini, warrior yang merasakan kekuatan isap muncul padanya, dan saat berikutnya, dia kembali langsung ke pagoda Hongmeng. Di depan gubuk, wanita bergaun hitam itu memandang warrior yang dengan dingin, dan warrior yang sedikit bingung, nah, apa yang terjadi? Wanita bergaun hitam itu berkata dengan dingin, apakah kamu tahu di mana kamu sekarang? Warrior yang ragu-ragu, lalu berkata, alam semesta ketujuh. Wanita bergaun hitam itu memandang warrior yang dengan dingin untuk waktu yang lama, lalu berkata, apaan tujuh, kamu berada di ruang Nine Layer. Ruang Nine Layer. Warrior yang tertegun, lalu berkata dengan heran, bagaimana mungkin? Wanita bergaun hitam mendengus dingin, silahkan minta berkah lagi. Setelah berbicara, dia berbalik dan memasuki rumah kayu.
Di tempat, warrior yang tampak bingung. Sudahkah dirinya memasuki ruang alam semesta ke-9? Bukankah wanita bergaun hitam ini mengatakan bahwa dia tidak bisa menembus tingkat ke-9? Salah. Seolah memikirkan sesuatu, warrior yang melompat, dia tidak merusak ruang Brody, tetapi ruang itu sendiri retak. Sial, mendung. Ekspresi wajah warrior yang sangat jelek. Tak perlu dikatakan, dia pasti diliputi oleh beberapa hantu di ruang tingkat 8. Pihak lain tidak mengirimnya ke tingkat ke-7, tetapi mengirimnya ke tingkat ke-9. Salah. Warrior yang tiba-tiba menyadari, mungkinkah pihak lain salah paham. Pikirkan dia berlari dari bawah, dan kemudian tujuannya adalah untuk pergi ke tingkat ke-9, dan kemudian mengirimnya ke tingkat ke-9. Apapun alasannya, nalurinya mengatakan bahwa dia mungkin dalam masalah. Warrior yang melirik ke rumah kayu itu, di dalam rumah kayu itu, wanita bergaun hitam itu matanya sedikit terpejam dan tidak ada nafas. Warrior yang menghela nafas dengan suara rendah, wanita ini tampaknya putus asa. Warrior yang meninggalkan pagoda Hongmeng, dia melihat sekeliling, ruang alam semesta tempat dia berada sangat sepi, harus dikatakan mematikan, sunyi mematikan. Tidak biasa. Warrior yang melihat sekeliling, ruang ini aneh. Setelah ragu-ragu sebentar, warrior yang duduk cukup tenang untuk berhenti. Sebenarnya, dia merasa sedikit bersalah, karena dia tidak bisa keluar sekarang, dan dia berjalan-jalan. Bagaimana jika dia menemukan sesuatu? Aman saja. Bahkan, dia ingin menunggu wanita bergaun hitam itu tenang, lalu meminta jalan keluar dari wanita bergaun hitam itu. Sekarang wanita bergaun hitam itu masih marah, dia tidak mau mendapat masalah. Tunggu saja. 1 jam kemudian, warrior yang hendak memasuki pagoda Hongmeng, dan pada saat ini, langkah kaki tiba-tiba muncul di kejauhan. Dengan setiap suara langkah kaki, warrior yang menemukan bahwa ruang di sekitarnya akan bergetar hebat. Merasakan pemandangan ini, kelopak mata warrior yang melompat, dia mendongak dan melihat seorang wanita tidak jauh. Wanita itu berusia sekitar 26 atau 7 tahun, mengenakan rok panjang dengan latar belakang putih dan sulaman mawar cerah di roknya. Wanita itu berjalan ke arah warrior yang, dia melirik warrior yang, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Yo, ada anak baru. Warrior yang tercengang. Karena suara ini tidak benar. Segera, warrior yang melihat ke tenggorokan wanita itu, di mana ada jakun. Pria. Warrior yang tertegun lagi. Wanita cantik di depanku ini sebenarnya laki-laki. Apakah ada yang salah? Pada saat ini, mata pria itu sedikit menyipit, dan ekspresi warrior yang tiba-tiba kembali normal, dan kemudian berkata, aku baru saja datang ke sini, tidak tahu apa nama gadis ini. Gadis. Mendengar nama warrior yang, mata pria itu berbinar, niat membunuh di matanya menghilang dengan tenang, dia tersenyum. Immortal Yin Yang. Immortal Yin Yang. Warrior yang mengangguk sedikit. Pada saat ini, Immortal Yin Yang tiba-tiba memandangnya, itu tidak masuk akal. Dengan kekuatan kamu seharusnya tidak bisa datang ke sini. Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Warrior yang tersenyum pahit, itu datang secara tidak sengaja. Aku khawatir tentang bagaimana cara kembali sekarang. Immortal Yin yang terlihat agak aneh. Kamu bisa datang ke sini, tidakkah kamu tahu bagaimana cara kembali? Senyum warrior yang menjadi semakin pahit. Aku benar-benar tidak tahu, bisakah senior menunjukkan cara yang jelas? Immortal Yin yang memandang warrior yang untuk waktu yang lama. Melihat warrior yang tampaknya tidak berbohong, dia segera berkata, ini sangat sederhana, cukup tembus ruang di bawah dan kamu dapat kembali.
Warrior yang merentangkan tangannya, aku tidak bisa mematahkannya. Immortal Yin yang mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat, dia melirik warrior yang lagi, apakah kamu dikirim oleh seseorang? Warrior yang mengangguk, itu benar. Cek-cek. Immortal Yin yang menggelengkan kepalanya sedikit, luar biasa, dia bisa mengirimmu ke sini dengan mudah, dan membuatmu abadi. Biar ku tebak, jangan tebak, di dunia ini, ada orang yang bisa memiliki kemampuan ini. Sejauh ini yang aku tahu, seharusnya hanya 2 orang. Namun, 2 orang itu sudah lama tidak muncul, mungkin mereka telah dibunuh oleh takdir langit. 2 yang mana? Warrior yang sedikit penasaran. Immortal Yin yang mengangkat satu jarinya, nomor 1, Taixu Li. Warrior yang menggelengkan kepalanya, dia tidak mengenal Taixu Li. Immortal Yin yang berkata, itu adalah Denski Qi yang sedikit lebih tinggi dari langit. Denski Qi. Warrior yang tertegun, lalu berkata, senior tahu Denski Qi. Immortal Yin yang melirik warrior yang, Denski Qi, ketua jurang, siapa yang tidak kenal dengan orang besar di zaman kita ini. Kekuatan untuk mengguncang 9 hari, takdir langit sama sekali tidak marah. Mendengar kata-kata Immortal Yin Yang, kelopak mata warrior yang berkedut, sial, jangan lakukan apa-apa. Di dalam pagoda Hongmeng, wanita bergaun hitam menyeringai. Selain itu, Shiro melirik wanita bergaun hitam yang mencibir, dan segera mulai berlatih. Suhu di kabin agak dingin. Inilah yang dirasakan Shiro saat ini. Di luar pagoda Hongmeng, wanita bergaun hitam itu tidak menjawab, dan warrior yang merasa lega. Aku pikir takdir langit juga sangat kuat. Ini bukan pujian, tetapi dia benar-benar berpikir bahwa takdir langit kuat, bahkan wanita bergaun hitam dan wanita bergaun putih lebih kuat. Di depan warrior yang, Immortal Yin yang mengangkat bahu, ini pasti, jika tidak kuat, begitu banyak orang tidak akan mati saat itu. Warrior yang ingat satu hal dan bertanya, ngomong-ngomong, aku ingat beberapa orang di bawah ini menghindari takdir langit, mengapa Anda tidak menghindari takdir langit, senior? Menghindari takdir langit. Immortal Yin yang mencibir, mereka tidak bisa mengalahkannya, jadi tentu saja mereka harus bersembunyi. Tentu saja, aku juga tidak bisa mengalahkan mereka, tapi hei, perbedaan antara aku dan mereka adalah meskipun aku tidak bisa mengalahkan mereka, aku bisa lari. Katakan, sekali takdir langit datang untuk memburuku setidaknya puluhan kali, tetapi setiap kali aku berhasil melarikan diri. Warrior yang terlihat sedikit aneh, karena pria di depannya ini sangat bangga. Di dalam pagoda Hongmeng, wanita bergaun hitam itu tanpa ekspresi. Immortal Yin yang melihat sekeliling, ragu-ragu, dan kemudian berkata, sebenarnya, aku tidak melarikan diri setiap saat, biar ku beritahu, aku pernah bertarung dengannya di ruang Nine Layer ini selama 10 hari 10 malam. 10 hari 10 malam, warrior yang tertegun, lalu berkata, begitu lama. Tentu. Immortal Yin yang menepuk dadanya, di dunia ini, pada dasarnya tidak lebih dari 10 orang yang bisa melawan takdir langit, dan tidak lebih dari 5 orang yang bisa melawannya selama 10 hari 10 malam, tapi aku. Berbicara tentang ini, suaranya tiba-tiba meningkat sedikit, katakan sesuatu yang tidak sederhana, jika aku melakukan yang terbaik, aku pasti akan berpisah dengannya. Tidak, aku adalah Immortal Yin yang immortal, dia yang pasti bisa mengalahkannya. Dipanggil ibu. Warrior yang bersambung.